Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devanya Ecclesia Saragi dengan NIM 11S33050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum atau tugas yang berjudul Logical Clock atau yang lebih dikenal dengan nama Lamport Clock yang merupakan bagian dari materi fault tolerance dalam mata kuliah SPT. Nah, jadi sebelum saya masuk ke pembahasan programnya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit latar belakang dari praktikum ini. Nah, jadi dalam sebuah sistem terdistribusi itu kan banyak proses berjalan secara bersamaan di mesin yang berbeda-beda. Nah, masalah yang sering muncul ini adalah bagaimana kita bisa menentukan urutan kejadiannya itu tetap konsisten. Padahal setiap mesin itu memiliki jam fisiknya sendiri yang tidak terlalu disinkronisasi. Nah, disinilah logical clock itu berperan. Jadi logical clock ini mekanisme untuk menurutkan kejadian dalam sistem terdistribusi tanpa bergantung pada waktu fisik yang sebenarnya. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Leslie Lamport. Nah, ide utama itu sangat sederhana. Jadi urutannya ini didasarkan pada kausalitas, bukan pada jam masing-masing atau jam dinding seperti itu. Nah, jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep logical clock, mengimplementasikan algoritma Lamport clock menggunakan Python, serta mensimulasikan komunikasi antar proses dalam sistem terdistribusi melalui 3 skenario berbeda. Nah, algoritma Lamport clock itu sendiri bekerja berdasarkan 3 aturan utama yang wajib dipahami sebelum kita masuk ke implementasinya. Jadi aturan pertama ada local event. Jadi setiap kali sebuah proses mengalami kejadian lokal seperti melakukan komputasi atau pemrosesan internal, nilai clocknya dinaikkan sebesar 1. Jadi clock sama dengan clock itu tambah 1. Aturan kedua send message. Jadi sebelum mengirim pesan ke proses lain, pengirim akan terlebih dahulu menaikkan clocknya sebesar 1, kemudian menyertakan nilai timestamp tersebut bersama pesan yang dikirim. Aturan ketiga adalah receive message. Jadi ini adalah aturan yang paling penting. Ketika sebuah proses menerima pesan, ia akan memperbarui clocknya menggunakan rumus clock sama dengan max dari clock lokal dan timestamp yang diterima. Yang kemudian itu ditambah 1. Nah, aturan ini akan memastikan bahwa penerima selalu memiliki clock yang lebih besar dari pengirim sehingga kausalitas antar kejadian terjaga dengan baik. Itu untuk teorinya. Eh, s- Sekarang saya akan mempresentasikan terkait implementasinya. Nah, sekarang kita mari lihat implementasinya. Jadi program ini dibuat menggunakan Python dengan pendekatan berbasis class. Di sini saya mendefinisikan sebuah class yang bernama proses yang merepresentasikan satu proses dalam sistem terdistribusi. Jadi dalam kelas proses ini terdapat constructor atau init yang menginisialisasi 2 atribut. Ini untuk nama proses dan clock yang dimulai dari 0. Selain itu ada atribut history yang menyimpan semua rekaman semua kejadian yang dialami oleh proses tersebut yang nantinya digunakan untuk menampilkan timeline. Nah, metode pertama yang adalah local event. Jadi ketika dipanggil, metode ini akan menaikkan clock sebesar 1 sesuai aturan. Eh, Sesuai aturan 1, menyimpannya kejadian, menyimpan kejadiannya ke history, dan mencetak informasi ke layar termasuk aturan lampor yang sedang diterapkan. Untuk metode keduanya itu adalah send message yang menerima parameter receiver, yaitu proses tujuan. Jadi metode ini menaikkan clock pengirim, mencatat timestamp, lalu memanggil metode receive milik proses penerima secara langsung mensimulasikan pengiriman pesan. Metode ketiga adalah receive, jadi disinilah aturan ketiga diterapkan. Nah, nilai clock itu diperbarui menggunakan max dari clock lokal dan receive time ditambah 1. Program di sini juga akan mencetak perhitungan secara eksplisit sehingga kita bisa melihat langsung bagaimana nilai clocknya berubah. Misalnya clock sama dengan max 0,2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, mari kita jalankan programnya dan lihat hasil dari simulasi ini. Nah, jadi di sini ada skenario pertama. Nah, di skenario pertama ini adalah skenario dasar yang melibatkan 2 proses, yaitu P1 dan P2. Urutan kejadiannya itu
sebagai berikut, di mana pertama ada P1 yang melakukan local event, kemudian P1 mengirim pesan ke P2, lalu P2 melakukan local event, P2 mengirim pesan balik ke P1, dan terakhir P1 melakukan local event lagi. Nah, perhatikanlah outputnya. Jadi pertama P1 akan melakukan local event dan clock P1 akan naik menjadi 1. Kemudian P1 mengirim pesan ke P2, clock P1 akan naik dulu menjadi 2 dan timestamp 2 dikirim bersama pesan. P2 menerima pesan tersebut dan menghitung max dari 0 dan 2 ditambah 1, jadi hasilnya 3. Nah, jadi clock P2 ini akan menjadi 3. Selanjutnya P2 melakukan local event sehingga clock naik menjadi 4. P2 kemudian mengirim pesan ke P1 dengan timestamp 5. P1 menerima dan menghitung max dari 2 dan 5 ditambah 1 hasilnya 6. P1 melakukan satu local event lagi dan clock menjadi 7. Final state-nya ada P1 memiliki clock 7 dan P2 memiliki clock 5. Nah, ini sesuai dengan hasil yang diharapkan berdasarkan aturan dari Lamport clock. Untuk skenario kedua, di sini kita melibatkan 3 proses sekaligus, yaitu P1, P2, dan P3, yang saling berkomunikasi secara berantai. P1 memulai dengan local event, lalu P2 lalu mengirim ke P2, P2-nya menerima, lakukan local event, lalu mengirim ke P3, P3 menerima, lakukan local event, lalu mengirim balik ke P1, dan P1 mengakhiri dengan satu local event lagi. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana nilai clock terus naik secara monoton sepanjang rantai komunikasi. Ketika P3 menerima pesan dari P2 dengan time skip 5, clock P3 menjadi 6. Ketika P3 mengirim ke P1 dengan timestamp 8, P1 menerima. Nah, P1 akan menghitung teks dari 2 dan 8 ditambah 1 hasil 9. Nah, ini menunjukkan bahwa kausalitasnya terjaga sepanjang rantai. Jadi setiap penerima selalu memiliki clock lebih besar dari pengirimnya. Pada final state-nya, P1 akan memiliki clock 10, P2 akan memiliki clock 5, dan P3 akan memiliki clock 8. Perhatikan juga di sini timeline ASCII yang dicetak oleh program yang menunjukkan urutan kejadian tiap proses secara visual berdampingan. Kemudian kita masuk ke skenario 3. Nah, skenario 3 inilah yang paling menarik karena di sini kondisinya pesan bersilang atau concurrent events. Di sini P1 dan P2 sama-sama melakukan local event secara bersamaan sebelum dia saling bertukar pesan. Jadi ini akan mensimulasikan kondisi nyata dalam sistem terdistribusi, di mana proses itu berjalan paralel tanpa saling mengetahui kondisi satu sama lain. Nah, perhatikan pada awal skenario, P1 dan P2 di sini masing-masing memiliki clock 1 secara bersamaan. Nah, ini adalah perilaku yang benar dalam Lamport clock. Dua kejadian yang tidak saling bergantung atau concurrent boleh memiliki nilai clock yang sama. Lamport clock hanya menjamin partial ordering, bukan total dari ordering. Nah, setelah P1 mengirim ke P2 dan P2 meneruskan ke P3 dan P3 mengirim ke P1, nilai clock akan kembali naik sesuai aturan. P2 kemudian juga mengirim pesan ke P1 secara bersilang. Nah, ketika P1 menerima pesan dari P2 dengan timestamp 5, sementara clock P1 sudah 7, rumus max di sini akan digunakan. Jadi max dari 7 dan 5 ditambah 1, jadi itu sama dengan 8. Nah, final state P1 di sini memiliki clock 8, clock 8, P2 memiliki clock 5, dan P3 memiliki clock 6. Nah, dari ketiga skenario yang telah kita jalankan, ada beberapa hal yang penting yang dapat kita analisis. Jadi pertama, nilai clock selalu meningkat secara monoton untuk setiap proses. Nah, ini adalah properti fundamental dari Lamport clock yang menjamin bahwa tidak ada kejadian yang diberi time sistem lebih kecil dari kejadian sebelumnya. Kedua, aturan max pada receive message adalah kunci algoritma dari ini. Jadi tanpa aturan tersebut, bisa saja penerima menerima clock yang lebih kecil dari pengirim, dan itu akan melanggar kausalitas. Jadi dengan aturan max, kita memastikan bahwa jika A menyebabkan B, maka clock A selalu lebih kecil dari clock B. Ketiga, Lamport clock memiliki satu keterbatasan yang harus selalu kita perhatikan. Ia hanya menjamin partial ordering. Jadi artinya dua kejadian concurrent bisa saja mendapatkan nilai clock yang sama. Nah, jika kita butuh total order yang lebih ketat, kita bisa menambahkan nomor ID proses sebagai tiebreaker atau menggunakan algoritma lain seperti factor clock. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme logical
backlog dalam sistem distribusi. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.